Semua? Tito, Edar, Ahmad, Bimo, Salwa, Anas. Where is Anas? Permisi Pak, saya pakai 2 device Pak. Oh iya. Yang komputer satunya nyala. Bima Izin mana? pakai device juga, Pak. Kamu pakai? Bapak, Salwa izin pergi ke toilet, Pak, karena lagi sakit perut. Arek ini mesti alasannya sakit perut. Belum mandi kali. Salwa ini. Edar. Mana? I miss you. Woi. Sir, Edgar got fever, sir, so he should lay on bed. What you mean? Edgar was sent a chat in a Zoom room to you, sir. And he need permission to off cam because he must lay on bed because he got fever. But he won't miss your lecture. Okay. Oke, kita mulai saja. Saya harapkan. Kita sampai di mana ya? Kemarin sampai generation, Pak. Generation ya. Oke. Okay, let me continue to other topics. There I have some notation or some questions for each generation. Oh yeah, I remind to you all that Thursday we have a quiz. Yeah, at the what time? 7 o'clock, sir. Huh? 7 o'clock. 7 o'clock in the night, okay, PM. Then we are together. All heat transfer class will be joined together in the same time, and then we took together, even for international program or joint degree. Okay, we will look. Oh no, joint degree not yet. Yeah. Okay. So the problem may be about thermal resistance, and also one questions only. They have 3 problems. 2 problems from mine, and then 1 problem about heat generation from Vika, ya, Bu Vika. Nanti Anda tentang, jadi 1 about cylindrical thermal resistance, 1 about the plane wall. I think it's not so difficult for you. So number 1, I hope 40%, then 35% and 25%. So heat generation only 25% from all the problems. Okay. So if you can finish the minimum, finish number 1 and number 2, so you hopefully you can get the B. Okay, the minimum. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. If you can finish 3 of them, of course, you can get to the A. Okay, so easy for you to get the value. Ini kenapa Derivata join lagi? Tadi udah join ya belum? Excuse me, sir. He is reconnecting, sir. Oh ya. Tito. Iya, Pak. You can coordinate your friend and remind to your groups that 7 o'clock. Okay. Oke, Pak. Siap. Okay. I hope you can finish number 1 and number 2. Then you can get the value there. Hopefully. It's not difficult. Okay. Okay. Still, I will continue to our discuss. Maybe I will join to my tab. No,
Oh, durung absen ya? Durung absen Iya, dong? Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, Pak. Belum, Pak. Pak. Walah. Bapak, permisi, Pak. Mau tanya, Pak. Hmm, Kuisnya berarti jam 7 malam ya, Pak? iya. Loh, tadi diomongi orang percaya. Saya kira 7 pagi, Pak. Enggak, 7 pagi tetap kuliah biasa. Kenapa? Karena internasional IUP kan, international degree program kan belum, nggak beda kan jamnya kan? Iya, Pak. Jamnya kadang nggak sore sendiri mereka. Mereka jamnya agak beda, karena itu maka dibuat malam, relatively free for all our class. Oke. Kembali ini. Okay, you can fill in the barcode in your presentation. It is 64 double 8 61. Hooray, hooray, where? Keluar lagi. Heh. Hehehe. Wait. Why? Okay. Nggak mau ya? Halo. Iya, Pak. Masih Iya, muter-muter. belum terlihat, Pak. Ah, sekarang sudah. Nah, sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Okay. Fundamental. Okay. Finish. Then maybe continue to other topics. Okay. Open your books. Extended surface. If you not yet extended surface, where is extended surface? Number 1. Okay.
3.6. Open your book 3.6. We learn together about extended surface. Nggak mau ini. Nggak mau bergerak. Leh. Oke. Sudah? Finish? Open. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sir. Extended surface is mean to extend, to make the surface become larger than before. Okay, meaning of the extended. Imagine that I have a heat transfer from about the plane wall. I will drawing. Okay, sample. I will drawing. Okay. Since I have a thickness, then I give you dust line in here, then I will drawing that one. Okay, I will concentrate only that one. In that one, okay, I will give the red ones. I will put in that area, the red area, with fin. Okay, comparing that one. Comparing, I have I have also fin here. In the red, the same. I will drawing in here, and I will put the. I will finishing here. Do comment. Sebetulnya yang bawah nggak kelihatan ya. Bisa bedakan? Bisa? Bisa, Pak. Ya, Bapak. Bisa, Pak. Ini cuma nggak ada fin-nya. Saya dengan tebal yang sama. Ini katakanlah I will give the notation T. This is also T. This is the L. Okay. This is the white of the veins. Okay. So mean this is the white also. Okay. I will be concentrating this. This is I will denote number 1. This is number 2. Okay. For example, extended surface. If you have air conditioning system, okay, you have evaporator also in the condenser. If you can concentrate and look more deeply about your evaporator in the rooms, indoor and the outdoors, okay, look at in the your panel and that one. Sometime you can open sometime for the tukang AC will be cleaning with the water, something water jets, because in the tube, look at in here. This is for the example, the tube. Ini tube, di sini ada fin-nya. Mengerti ya? Mengerti, Iya, Pak. Pak. Jadi kalau kita mau lihat, look at the American projections, maka kamu bisa lihat di sini ini fin-nya, tube-nya ada di sini. Gitu ya. Terus di depannya sini biasanya dikasih filter udara begitu ya. Kenapa? Udara itu masuknya dari atas apa dari bawah? Kalau Anda amati AC. Makanya suka lah ngelihat-ngelihat AC gitu-gitu ya. Dari atas atau dari bawah? Kalau saya punya AC Dari atas, Pak. Di atas, Di Pak. atas, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini AC-nya ya. Di sini kan ada flappernya kan. Anda bisa flapper. Iya, Pak. Iya, Itu. Yang dulu salah. Dulu itu desainnya, menurut kamu salah itu kenapa? Ini logika biasa. Saya ngajari supaya pengetahuan logikalnya. Kalau dulu flappernya itu modelnya begini.
Kalau sekarang modelnya itu ke sana. Kenapa? Dulu modelnya ini menganggap salah. Kenapa sekarang ini? Kalau dulu begini maka di bawah supaya nggak masuk angin dikasih plastik gitu ya. Supaya nggak directly. Kalau model ini salah menurut kamu kenapa? Ingin menjawab Pak. Bahasa Indonesia aja. Iya Pak, mungkin karena salah itu karena kalau misalnya pakai yang cara lama itu udara dari AC itu langsung ke daerah yang terdekat AC-nya Pak, nggak disalurkan ke seluruh ruangan Pak. Kurang pas. Ya memang benar, kurang pas. Menurut kamu kenapa? Kamu pernah ngamati enggak? Flappernya itu ke atas atau ke bawah kan ada kan? If you look at the flapper, kind of the flapper sometimes go to the down and go to the upside. Okay? And then why the reasons going up and going down is better going up? Ya wis lah, aku sakjane ngajar Vin ini logika biasa. Saya ingin supaya kamu itu pinter. Nggak kena. Kalau ke atas lebih better soalnya kalau yang ke bawah gini buat ngangkatnya lebih berat, Pak. Jadi buat ngangkatnya lebih berat, no? Kalau yang ke atas gitu, bukan ya? Enggak. Making answer, good answer, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Nanti saya betulkan. Izin menjawab, Pak. Siap. Kalau yang kasus A mungkin untuk mendinginkan ruangan dengan luas yang sama butuh waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena arah anginnya lebih ke bawah, lebih cenderung ke bawah. Jadi karena dia sudah ke bawah, harusnya mulai dari atas dulu, Pak. Kalau dia bagian atas ruangan sudah dingin, untuk ke bawah. Ya, oke. Kenapa? Sudah benar, sudah hampir betul Edwards. Karena hampir betul. Kalau yang A itu dia lebih tertumpu ke bawah langsung, Pak. Iya tahu aku. Memang itu ya bentuknya. Tapi jawabanmu mirip, tapi not directly. Masih floating. Betul, nggak salah, betul. Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya karena untuk temperatur udara yang lebih dingin, dia tuh lebih berat, Pak. Itu ketimbang daripada yang panas, Pak. Jawabannya. Itu jawabannya. Kalau ke atas, dia cenderung udaranya ke atas, begini, benar. Nah, karena density-nya berat, lebih berat daripada udara yang lebih panas, maka dia cenderung akan ke bawah. Sehingga mendinginkan all your rooms. Oke? Hello? Oke, Pak. Kalau menghadap ke bawah, yang dingin itu kakimu kalau Anda berdiri. Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Memang enak ya, directly kena badan ya anak muda, tapi secara efektivitas pendinginan kurang bagus. Kenapa? Karena makanya kamu punya rumah tinggi, itu lebih nyaman. Kenapa? Karena di bawah di sini density-nya temperaturnya lebih rendah. Halo, maka kamu merasa nyaman. Ini kan udaranya keluar sana toh. Coba ceilingmu itu very shallow ya, sangat rendah begitu ya. Maka kamu merasa ini kan orang nih, halo, ini kan orang, ini kan ketinggian. Yang tinggi pasti hot, oke? Oke, Pak. Kalau ceilingmu kamu turunkan, kamu berada di sini, ini hot. Jadi kamu rasa panas. Makanya atapnya kalau tinggi, kamu merasa nyaman. Kenapa? Karena yang di atas itu panas, pasti. Makanya kamu tidur di lantai, enak kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Dingin, Pak. Maksudnya kasurnya di atas lantai, bukan kamu di atas lantai, masuk angin gue. Iya, Pak. Iya, Pak.
Get it? Got it, sir. Mengerti, Pak. Makanya paling nyaman sebetulnya AC di dalam mobil itu kamu hadapkan ke atas. Kenapa? Kamu nyaman. Tapi anakku sama seperti kamu, sukanya dihadapkan ke tubuhnya. Gitu. Anak muda kan nggak merasa aku, waduh anakku repot lah nyupir sampai anakku ya. Anak muda dihadapkan ke orangnya, bodinya panas Pak. Gitu. Padahal secara konsep harusnya dihadapkan ke atas. Kamu akan nyaman, dinginnya itu enak gitu. Comfort. Oke? Oke, sir. Baik, Pak. Saya nggak bahas ini sebetulnya. Saya nggak bahas ini sebetulnya. Saya mau bahas apa tadi? Extended service, sir. Ya, kemana-mana kan? Tetapi kamu dapat ilmunya. Bukan sekedar only extended service. Oke, saya hapus yang ini, oke? Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Saya bukan bicara ini tadi. Oke, salah satunya contoh AC, to extend the surface heating area. Terus kalau Anda kerja di BOC atau kerja di apa ya, Samator, gitu. Samator itu produksinya apa? Gas, Pak. Ya tahu. Jawabannya jangan gitu Toli. Ya lah. Pak, Samator itu produksinya apa? Gas. Yorola. Apa produksinya? Oksigen, Pak. Oksigen. Dan yang sering populer memang oksigen Nitrogen, Pak. untuk COVID. Kan? Nitrogen, Pak. Nitrogen. Terus? Contoh oksigen diambilkan dari mana ya? Dari hidrogen dioksida, Pak. Air, Pak. Terlalu mahal ya. Yalah. Intinya oksigen itu diproduksi dengan model heat exchanger, gitu ya. Ya diproses, begitu nanti diambillah oksigen. Kalau H2O Anda pecah menjadi H2 sama O2 itu kira-kira butuh energi besar nggak? Kalau belajar Iya, kimia, Pak. Elektrolisisnya, Pak. ya, karena itu sangat besar. Karena molekul H2O itu sudah settle atau stabil nggak? Sudah Iya, Pak. settle. Stable, Pak. Stabil. Itu lo belajar kimia SMA ora percaya gimana tuh? Lele. Come on. Semuanya dipakai otaknya. Kamu pintar. Hanya kemalasan yang membuat kamu lupa segala. Oke, back to our case. Ya. If you compare with area, the red area, okay, I will give the some scratching there. Then look at in there. So I only have area for convection. Okay. Hello, for convection sir. only. Yes, sir. Maka saya kalau punya Q tinggal apa? H delta T, right? Right, Yes, sir. sir. For case number 1. I mean. So hanya apa? Coefficient convection, sir. Definition tadi. Oh, A-nya ini, apa, luas permukaan. Ya, ini loh case number 1. Wait, kali WT, sir. WT, sir. WT. And then this is T base. Okay. So kamu kalikan ini T base minus T infinity. infinity. Okay. If I have T infinity and also coefficient convection, right? Right, sir. Okay. If I want to make Q convection itu more than that number 1, what are you doing? You must put extended surface to extend the volume, to extend the surface area heat transfer. Okay? Kamu lihat kasus 2. Kamu lihat case 2. Number 2. Equation same.
same. Maka kamu punya ini Q2. Cuma di sini kita nggak bisa menganggap sebagai T-base. Karena di sini T-base, di sini temperaturnya pasti turun. Oke? Karena konduksi kan dari yang T-base ini ditransfer sepanjang-panjangnya the length of the fins, right? Right, sir. Right, sir. But we have, look at in here, we have good area. So I can make that one T-fin average, T-fin average, this is fin, this is fin, temperature fin averaging minus T infinity. But look at in here, A, what is the meaning that in numbers 2? The area that touch the fluid. If I define that this is L, this is W, and this is T, the thickness, same that one, same that number 1. So what's the A definition there? WT plus L times T plus W times T. And more, so one by one. Okay, sir. Okay. The first area is WT. Okay, WT. And the second area is 2 times T times L. 2 times T times L. And the third one is 2 times W times L. Wait. 2 times 2, then plus 2 times W times L, sir. W times L. 2 times W times L, okay? Okay, sir. Okay, that one? Yes. So you mean Only- WT is in the front, okay? Yes, sir. Okay. Then 2 twice T L is mean this surface, right? Yes, sir. Okay. Look at this. If I assumption, the thickness very thin. Look at in your fin, in your air conditioning system, maybe 0.3 millimeter ya. Ketebalan dari fin itu nggak tebal sebetulnya. Oke? Halo? Okay, Jadi sir. kalau Anda lihat di kondensermu di sisi luar itu maupun di indoormu itu nggak tebal, 0,3 mili ya. Makanya Anda nggak boleh ngangkat kondenser atau ngangkat AC-mu evaporator dengan bare hand. You must give the glove. Sebab kalau tanganmu itu pas ngangkat kena namanya fin itu kayak knife, kayak apa? Belati, kayak pisau. Oke? Okay, sir. Oke, Pak. Jadi kalau ngangkat, ya kalau tukang kan nggak pernah bicara safety ya. Ngangkat kebetulan pas kena frame-nya nggak apa-apa, ya kan. Tapi pas ngangkat dia kena pas fin itu gores, itu tanganmu pasti berdarah. Slice. Karena tebalnya cuma 0,3 mili. tipis itu, nggak tebal. Oke, kalau itu saya asumsikan very thin, maka ini bisa saya hilangkan kan? Iya, Bisa. Pak. Boleh kan? Boleh. Boleh. Jadi dominasinya pada 2 kali permukaan atas sama permukaan bawah. Oke. Oke, sir. Nah, itulah nanti kita lihat performanya itu dalam bentuk efektivitas sama efisiensi. Ngerti sampai di sini? Ngerti, sir. Ngerti, Aman, Pak. sir. Sir. Efektivitas adalah, makanya dengarkan baik-baik. Selamanya kamu akan hafal dengan hafal di luar kepala karena kamu mengerti. Maka camkan baik-baik. Kuliah itu penting, itu di situ letak. Kamu nggak akan dapat belajar sendiri, nggak akan.
Makanya saya kalau kuliah serius. Dulu, maksud saya dulu. Saya nggak main-main dengan kuliah. Kenapa? Karena itu penting. Saya belajar sendiri nggak mungkin saya dapat banyak. Saya dengarkan orang, otak saya jalan, saya tambah pintar, saya dapat banyak. Itu loh maksud saya. Itulah delta di dalam Pendidikan, Pak. Maka perlulah kamu belajar setelah kuliah. Gak perlu diomongi balik-balik. Gak perlu. Oke, maka let's we take the performance itu bicara effectivity. Nah, sayangnya papannya nggak enak di sini ya, cuma ruwet dari gambarnya. Tapi kamu harus nyatet sendiri poinnya. Efektivitas fin itu dikatakan adalah Q fin. Saya bandingkan dengan Q without fin. Jadi Q fin saya bandingkan dengan Q without fin. Artinya begini. Kalau saya pakai fin, tak bandingkan dengan tanpa fin, nomor 2 tak bandingkan nomor 1. Itu dikatakan efektif, itu harus lebih besar dari 2. 2 times. It means minimum the performance your fin must be twice comparing without fin. Get it? Got it, sir. Artinya kalau kamu cuma 1,5 dari Q without fin, performanya bagus atau enggak? Kurang efektif, sir. Kurang efektif, sir. Ya, artinya kamu nggak perlu pakai fin. Itu dikatakan minimum twice. Di AC-mu itu more than 4, around 5, 6. Jadi kalau cuma pipa biasa, tak banding dengan tak tambah fin, itu become 5 until 6 times comparing only the tube. Get it? Got it, sir. Berarti important enggak extended surface itu? Important, sir. sir. Ngerti? Ngerti, sir. Dimengerti, sir. Kita mau masuk pelan-pelan. Bagaimana menganalisa single fin dulu? Setelah itu baru multi fin. Oke? Halo? Oke, sir. Sampai di sini ada pertanyaan? Gitu, Le. Belajar itu dari yang pokoknya ngerti dulu, baru detail. Pokoknya gak ngerti, detail di sini ngeluh, we. Oke? Oke, sir. Saya punya pengalaman, dulu ada proyek Petro Cina di Tuban situ. Itu baru-baru waktu itu mungkin Anda nggak kenal ya, tahun 2000 berapa ya? Saya pulang 2001, kira-kira 2003-an lah. Itu Petro Cina masuk ke Tuban gitu, dia punya masalah. Waktu itu kita punya namanya BTM, Biro Teknik Mesin. Itu tempat proyek kita dulu ngumpul di situ ya. Mesin punya. Kamu belum kenal dengan Pak ini ya. Pak Karo-Karo nggak kenal ya. Nggak kenal kamu. Dulu metalurgi masih jadi satu dengan kita ya, nggak kenal ya, siapa meneh ya, orang sepuh-sepuh. Dulu saya masih baru pulang dari Jepang 2001, saya pulang 2001, kira-kira 2003, 2000. Mungkin Pak Karo-Karo nggak kenal ya. Pak Bambang Daryanto kenal? Nggak kenal ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya tambah bingung sekarang. Anda lahir tahun berapa ya? Saya 2001, Pak.
2001. Oh, lah 2001, si Pak. bayi ora roh, nggak kenal ya. Ya kira-kira itulah. Ini cerita. Betapa pentingnya kamu belajar segala hal. Ada circular fin, jadi ini pipa, produksi minyak, pipa. Ini pipa-pipa ya. Ini pipa. Ini mengalirlah gas. LNG lah. Bukan LNG apa ya, waktu itu masih lupa saya. Pokoknya gas. Oke. Halo. Oke, sir. Ini ada circular fin. Apa ya? Ini circular fin. Jadi ini finnya terus dikasih circular fin. Heat exchanger tapi circular fin. Pendinginannya pakai udara. Ini udara lewat, di sini gas. Halo. Ini adalah produknya. Terus yang menarik begini. Ada mereka kasus semua heat exchanger dia korosi pada jam 9 dan ini jam 9 ya. Sama jam 3. Posisinya di sini. Semuanya. Sayangnya saya nggak punya dokumen ya, tahun itu nggak terlalu saya. Di 9 sini sama 3. Tahu jam ya? Tahu jam toh? Iya, Pak. Tahu, Sir. Paling gampang itu ngomong jam. Kalau sudut angel gue ngomong. Ya jam. Kira-kira jam 3 sama jam 9. Ini jam berapa ya di sini? 12, sir. 12. Saya pikir lupa. Di sini jam berapa? Jam 6, sir. 6, Sir. Mbak. Ya. Amin. Mahasiswa aku sih pinter-pinter. Amin. Seneng aku kalau mahasiswa jawabannya cepet ngono terus tepat ngono ya. Jawabannya lambat salah ngeluh aku. Berarti ngantuk kabeh. Jam-jaman pinter kita nyara. Oke. Itu artinya apa? Kalau Anda sering otaknya dipakai, kamu jadi pinter nggak? Kenapa? Karena kamu selalu melihat jam. Itu nanti kamu lihat jam itu di luar kepala nggak akhirnya? Iya, Di luar kepala, sir. Itu maksud saya. Kamu jawabnya cepat. Kenapa? Karena itu di luar kepala. Sama problem. Kalau kamu sudah mengerti dan kamu setiap saat otaknya dipakai, kamu akan menjadi smarter. Ngerti maksud saya? Mengerti, sir. Jadilah orang smart. Oke. Ada teman metalurgi, ada teman dari desain, ngeroyok masalah ini. Ini desain jadi nggak satu le, mereka pusing. Di sini korosi, di daerah sini korosi, semua ini kemakan. Ini finnya panjang ya. Nanti kapan-kapan tak tunjuk. Kamu mungkin belum lahir sih masalahnya ya. Saya waktu kalau proyek itu kan misalnya ada disiplin ilmu dari metalurgi, disiplin ilmu dari kumpul barang, memecahkan masalah ini. Nah, ini aku nanti tak ceritani waktu konveksi. Kenapa terjadi di 9? Waktu itu mentok. Tuh, dihitung gayanya udara di sini. Gak apa-apa ya, aman ya. Metalurginya, lu ini gak apa-apa mestinya. Gasnya bagus. Gitu ya. Dari sisi metal enggak. Kenapa dan spesifik terjadinya di pukul 9 dan pukul 3? Kok enggak kalau metalurgi mestinya di semua Di semua area. Menarik kan? Iya, Pak. Nanti tak ceritani. Ini ngomong finnya nanti kamu ada yang bentuk circular, ada yang bentuk tadi. Gitu. Oke? Nanti kita sampai Oke, Sir. konveksi, kita akan belajar. Iling no aku, kita akan belajar. Kenapa Bapak dulu pernah cerita jam 9 sampai jam 3 pada waktu silinder? Ingatkan saya itu. Nanti tak terang no. Karena itu belajar konveksi.
Nggak bisa dijawab. Sama kasusnya, langsung terdiam semua. Nih kasusnya. Kita cerita nih hal-hal di real supaya kamu itu sebetulnya pinter. Tapi sayangnya kemalasan yang membuat kamu nggak mau menganalisa. Dan itu terjadi baru saja. Saya dapat project kemudian satu lagi. Sekarang ada 8 project running. Saya bayangkan. 8 project running bareng. Saya kebingungan nih ngatur waktu. Makanya saya tetap semangat. Ketemu mahasiswa kuliah itu hiburan bagi saya. Hiburan. Hanya kalau kamu pinter, wah tambah semangat aku. Pinter tambah semangat. Loh, kok enggak percaya dengan saya? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Kamu kalau nilaimu A, tak koreksi ya, itu A. Saya tambah banter kamu. Wah, arek seneng aku pinter. Tapi kalau ngoreksi dapat D, dapat T, aku pusing. Itu saya. Nah ini terjadi lucu. Enggak jadi. Dari sisi metal, jadi gini. Enak cerita-cerita ya, timbangan di pelajaran ya. Enak. Ini boiler. Loh, kamu kalau bicara pembangkit triliunan, Le. Harga pembangkit gak murah, Le. Ini boiler. Oke, di sini ada fireball lah. Ini nose-nya, ini superheater dan sebagainya ya. Ini ketinggian, superheater dan sebagainya. Nah, itu ini ada tube wall ya. Ini kan kamu tahu ini kan downcomer, ini kan steam drum ya, steam drum. Jadi kalau kenapa kamu di termo itu belajar ini boiler, ya. Tapi wongnya gak tahu nerangno iki. Dosenmu kan nggak pernah nerangkan ini ya. Boiler kok bentuknya ada bulat, bawahnya bulat terus ono gini, Pak. Nah, ini gak diterangno. Jadi kamu boiler cuma kotak tulisi boiler. Ini ada penting, ada artinya ini. Tuh, kamu di termo itu loh belajar siklus Rankine kan ono boiler gini toh? Iya, Iya, Pak. Pak. Ada, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Ada, Ada Pak. artinya ini. Ini. Bukan nggak ada artinya, ini ada artinya ini. Makanya kenapa turbin itu kamu gambar gini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Ada artinya ini. Bukan sekedar kamu menggambar, maka menggambar mesin itu penting. Terus gambar pompa, itu gambarmu kan gini kan? Gini kan? K. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, pasti K. Gambarmu sembarangan. Meleburnya di mana? Di tengah, Pak. Masuknya di tengah, Pak. Nah, keluarnya di Atas. iya. Yang betul itu. Lah, kok enggak percaya? Percaya kok, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Percaya, Pak. Ya bener, Pak. Ya kadang arek-arek iku gak nyimak. Dadi gambar sak enake dhewe. Pokoke gambar, Pak. Tulisi ae iki turbin, Mas yo gambar itu kok kene turbin. Iki turbin Pak iki, Pak. Le, turbin gambar ini ya apa iki? Ngono. Tak coret kalau saya ngajar. Gak ngerti filosofi ini. Oke. Pompa mlebune teko kene, metune teko kene. Lha terus ya apa iki? Ya kan? Lebih pinter lagi anak itu dikasih ini supportnya. Oh pinter hari, ngerti artinya. Oh supportnya gini loh, ini hari pinter. Detail orangnya. Lah kok enggak percaya? Percaya, Pak. Kamu hati-hati menggambar. Menggambar itu have meaning. Makanya kanji itu ditulis. Oh ini apa? Pohon. Ki pohon. Terus tak kayak ini nih. Hong.
Buku. Karena buku atau kertas itu terbuat dari pulp, dari pohon. Halo. Iya, Pak. Ya kan? Terus Iya, tak kasih di sini ada matahari. Ini hi. Hi itu matahari. Maka ngomongnya ini adalah timur. Dikasih. Karena matahari terbit dari timur. Timur. Di balik pohon. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini ada artinya kanji itu. Nah, gambar ada artinya. Nanti tak ajari kanji, engko. Pelajaran perpan kanji. Iya, Pak. Ini guci. Nah, ini mulut. Ya kan? Terus tak kei gini, terus gini. Iri guci. Ini masuk. Jadi itu pintu masuk. Nanti kamu kalau ke Jepang, oh ini mulut sama masuk. Berarti pintu masuk. Ya kan? Geser. Pak. Kalau pintu keluar, Pak. Pintu keluar gini. Nah, ini deguchi. Ini deguchi. Ini keluar. Kenapa? Gunung kalau meletus itu kayak begini. Keluar gunung. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Nanti pelajaran khusus kanji bahasa Jepang perpindahan Pak. Asik ya? Iya, Pak. Asik, Pak. asik, Pak. Kan ngomong, Keren, Pak, bahasa Jepang. Jepang wangil. Oh, no. Kamu selamanya nggak menarik. Kalau sudah ngomong sulit, menarik nggak menarik. Tuh, kok nggak percaya dengan saya? Kalau sudah Sulit, mulai ya, ngomong Pak. sulit, selamanya kamu nggak menarik. Kalau gini, nah ini tak kasih mulut. Ini artinya migi. Migi itu kanan. Karena kanan, maka ini mulut, makan itu dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan, Pak. Keren ya? Nah, nih, sekolah nih Jepang. Filosofis, Pak. Keren sekali. Ya, kecuali orang kidal, tetapi pengertiannya nggak kidal. Ya. Kan pakai tangan kanan. Maka disebutnya migi. Migi dari. Migi. Kanan. Oh, no. Ya kan? Kamu pengen Iya, tahu kanjinya kire, beauty. Cantik, Pak. Ya nanti cari sendiri. Kamu tunjukkan sendiri. Ya beauty, kire. Beauty cantik, Pak. Iya, kire. Kire nah itu orang yang cantik. Aduh. Kan? Ai itu ada dua. Aisteru, Ai itu pengen ketemu. Makanya dulu ada cewek ngomong sama profesorku, orang Indonesia lagi. Kenalkan ya. Sensei, Ai Tai gitu ya. Saya pengen ketemu sensei gitu. Padahal Ai itu ada dua artinya. Aku cinta sensei, aku cinta sama aku ingin ketemu. Beda. Tapi ngomongnya sama. Hati-hati. Ya. Mencintai sama ingin ketemu itu mirip-mirip. Ya kan? Gawat kan? Aku pengen ketemu Gawat, Pak. kamu ya. Itu gawat, Pak. Gawat itu. Sugoi. Tapi kalau pada orang yang pas, cocok itu. Ya kan? Cocok itu. Kalau kamu mencintai seseorang tapi kamu agak sulit ngomongnya, itu cocok itu. Bisa aisteru, bisa juga ingin ketemu. Beda. Itu pasti gue enak itu. Kalau aita kata apa, Pak? Hah?
Kalau aita kata gitu apa Pak? Aita kata. Iya Pak. Aita kata. Ini sambungannya piye gitu? Sambungannya piye gitu? Oh, harus ada sambungannya Pak ya? Iyalah, jangan ngambil satu dulu. Oh, itu lagu Pak soalnya Pak. Oh. Ya, lagu nih itu tadi anak-anak itu kokoro itu hati. Ya toh, tomo itu tomodachi. Jadi tomodachi itu teman, kokoro itu hati. Hati seorang. Hati seorang teman. Nah, terus kalau kamu terjemahkan lebih jauh lagi, kokoro no Kekasih. tomo itu adalah Seorang kekasih. Itu arti sesungguhnya. Kamu kalau main sumo, kamu ada tulisan begini. Ya. Kan si sumo itu jadi ini, sumo. Kamu pernah lihat sumo gak? Atau ada di sini? Pernah Pak. Pernah Pak. Sebelum Yokohana, jadi pemain sumo yang level agak tinggi ya, Yokozuna kayak gitu-gitu kan. Nah, benderanya itu saya pernah nonton bayar 10.000 lek sak yuto. Saya pernah bayar tiketnya aja 10.000. Tapi keren. Jadi ini kan pertandingan ya. Nanti yang duduk di depan itu, nah ada bendera. Bendera itu sponsor. Satu bendera rata-rata 100.000 yen. Sekiranya 10 yutoan. Jadi bendera itu keliling. Bendera itu sponsor. Jadi sebelum pertandingan ada bendera. Ngerti ya? Ngerti Pak. Bendera itu makin banyak bendera, duitnya makin akeh. Ya, terus kan sebelum bertanding kan dia ngelempar garam. Jadi yang diambil di pojokan itu garam, dilempar gitu. Tahu toh? Oh Iya iya. Pak. Pernah lihat Pak? Pernah lihat nggak? Nah, pada waktu dia menang itu bisa keluar ring atau jatuh, tanah itu lalu diangkat itu biasanya jatuh ya. Nah, kemudian dia membuat kata-kata kokoro tangannya. Seorang sumo pasti membuat hati kokoro hati. Terus baru nerima amplopnya itu. Wasitnya ngasih kipasnya itu amplop. Nah, cek. Itu berapa lembar itu tergantung benderone ya. Ya, bendera 10 kali wis sak yuto, wis 100 juta kon. Ya kan? Sekali tanding. Makanya bojone Yokozuna, meskipun orangnya gendut gitu, tapi bojone kire, cantik sekali. Enggak percaya. Percaya Pak, Percaya, Pak. Cantik Pak. Cantik bojone. Meskipun orangnya gendut gede gitu, tapi istrinya very beautiful. Kalau sudah disebut Yokozuna pasti kaya nih. Badannya nggak ada yang pendek, 170 ke atas rata-rata. Giant, gede. Kamu mau lihat-lihat pertandingan? Aku mau cerita apa, Rek? Aku cerita nih, dawa banget ini. Okay. Look at. Continue. Ini. Fan-nya. Terus kalau punya mobil ada radiator, itu ada fan. Oke? Oke, Sir. Nah, terus yang sebelah kiri itu pernah ada di mana? Yang sering diletak di atas itu di mana? Di kabel listrik, Pak. Ya kabel listrik. Mosok kabel yang mau dinginkan? Apa yang kamu dinginkan? Sutetnya Pak. Hah? Sutet. Sutet. Sing didinginkan kok sutet itu nggak jelas hari. Trafonya, Pak. Isolatornya. Ya, trafo, kapasitor, gitu ya. Nah, sekarang bentuknya ada yang paling banyak itu yang A sama C. Yang banyak. Jarang lah yang B, D itu jarang. Ini kita bicara single dulu, oke? Paham? Oke, Sir.
Jadi kita biasanya fin-nya itu yang A atau C. Kebanyakan nanti Anda temui itu yang C. Kalau yang A itu banyakan di AC gitu ya. Continuous fin. Yang C itu namanya circular fin. Oke? Oke, sir. Can be continued. Nah, in your books, I will jump to this. This is jadi yang banyak bukan A dan B ya. Di sini yang banyak A sama yang tadi, yang C tadi circular fin. Ini bentuk fin yang bentuknya adalah rectangular and pin. Pin itu kayak jarum ditancapkan begitu, oke? Pin. Tapi kalau saya kok jarang bentuk fin yang bentuknya silinder gitu. Yang umum adalah bentuknya yang tadi, yang A sama C. Oke? Halo? Oke, sir. Oke, sir. Oke, sir. Makanya mahasiswa kalau nonton gini jadi nggak menarik karena begitu kenal banyak. Tapi yang dipakai saja nih ya A sama C tadi. Oke, ini perhitungan. P itu adalah 2 kali weight and thickness. Artinya P itu namanya Perimeter, sir. Yang dilihat di sini, P-nya itu hanya di tip-nya doang. Di tip, di permukaannya sisi depan. Oke? Halo? Only Oke, sir. Oke, sir. A, W kali T. Maka yang dilihat cuman di sini doang. Padahal yang penting adalah ini sama ini. Kenapa? Karena ini pendekatannya masih konduktif. Jadi Q-fin itu dianggap gini. Q-fin itu dianggap begini. Oke. Q-fin itu dianggap begini. Ini Q-fin. Akan lari ke sana. Halo. Yes, sir. Iya, Itu secara konduksi. Padahal di konduksi itu akan dilebarkan ke atas dan ke bawah sama ke depan sini, yaitu Q secara konveksi. Jadi Q konduksi itu equal 2 kali Q konveksi plus Q konveksi yang sisi permukaan tip itu. Oke? Iya, sir. Sama yang kini, karena thickness-nya bisa saya abaikan, maka ini sering diabaikan. Q konveksi hanya melihat sisi permukaan atas dan bawah. Permukaan bawah. Oke? Oke, sir. Sekarang di buku ini lebih konsentrasi ngajari konduksi. Nah ini yang sulit memang, karena ada hiperbolik, cosinus hiperbolik, tangential hiperbolik, kamu pasti nggak menarik. Karena kita lebih fokus ke conduction di sini. Halo? Iya, sir. Iya, Pak. Hanya muncullah partial differential ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu aja dulu. Jangan terlalu ngeri ya. Pokoknya kita ngomong konduksi. Nah, konduksi, kamu tinggal lihat di sini. Saya nggak mau turunkan nanti panjang. Kasihan kamu, pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Karena saya tahu, parsial itu bagi kamu sangat-sangat tidak enak. Okay, look at your books. Open table 3.4. Okay. Look at in the case A, B, C, D. Column number 2, tip condition. Okay. Hello. Oke, sir. Number 3, third columns is temperature distribution. Number 4, fin heat transfer rate. Tapi ini melihatnya sekali lagi single fin untuk Conduction. yang di atas-atas ini.
Nah, kalau mau buktikan tangen hiperbolik, sinar hiperbolik, panjang. Kita ambil hasilnya saja. Mengerti maksud saya? Ngerti, Mengerti, Sir. Sir. Jadi, single vein for conduction. Oke. Look at case A. Apa sih case A itu? Case A kalau ujungnya, tipnya, jadi sini. Aduh, gambar. Zoom in di sini. E itu artinya, ini kalau vein-nya, ya, saya anggap 2 dimensi aja dulu. Ini vein-nya di sini itu adalah convection. Jadi ini ada konveksi, pasti di sini konveksi. Maka distribusi temperaturnya akan seperti ini. Ya apa ya? Gambar lagi agak bawah lah. Jadi distribusi temperaturnya seperti ini. Ini kan TB. Halo? Iya, Sir. Ini kan Yes, sir. temperatur fluida yang mengalir. Pasti dia di atasnya kan supaya masih ada. Ya kan? Halo? Oh, iya, Sir. Distribusinya bagaimana? Seperti kolom nomor 3. Delta per delta base. Itu sama dengan apa? T Minus T infinity. min T infinity saya bagi dengan T base minus T infinity. Infinity. Jadi kalau Anda lihat ini adalah constant, ini constant, ini constant, tapi T fin-nya akan bergerak sepanjang ini sesuai dengan cosinus Hiperbolik. Hiperbolik, Sir. Paham? Paham, Sir. Oke, itu kolom ketiga. Distribusinya bagaimana T fin? Ngikuti persamaan kolom nomor 3. Ngerti? Mengerti, Sir. Ngerti, Pak. Q-nya bagaimana? Q-nya nomor 4. Q vein sama dengan ini. Q vein sama dengan sinus hiperbolik MLN ini. Di manakah M itu? M ada di bawah ini. M kuadrat sama dengan H, P, K, AC. P tadi apa? Perimeter, Sir. Perimeter. Good. You still remember. Remember that every word. E cross-sectional adalah luasan penampang sisi tip. Remember? Remember, Sir. Member, Sir. Oke. Terus ada M besar, ada M kecil. M besar adalah H ini. Delta T base-nya ini. Belum. Sampai di sini paham enggak? Dulu sampai di A dulu sampai finish. Adakah yang bertanya? Mau tanya boleh, Pak? Boleh. Itu yang di bawah M kuadrat itu kok sama dengannya garisnya 3 itu beda apa? Enggak ya, Pak? Sama-sama dengan Oh, artinya sama dengan. Masih. Definisi M kecil sama M besar itu beda. Anda lihat di mana di bawah. Oke, saya akan beranjak ke yang lain. Oke, saya akan beranjak ke yang lain. B. Adiabatik. What is the mean adiabatik? Of course. Berarti kalau adiabatik, ini tipnya ini adiabatik. Berarti adakah Q ke sana? Enggak ada, Sir. Terinsulasi, Sir. Pintar. Aku tuh mancing kamu sebetulnya. Jadi kamu harus di otaknya itu seteng gitu. Nggak ada. Bagus. Kenapa saya minta kamu jawab? Karena aku ingin kamu pintar. Jadi kamu baca itu mengerti artinya. Loh, kalau begitu artinya gimana? Ini artinya. Kalau saya tadi punya AC, punya ini cupnya yang dalamnya berisi refrigeran ya. Tadi kan AC-mu kan di dalam kan dingin refrigerannya. Halo? Iya, Sir. Kalau di
pH diagram di termo, Anda belajar kamu udah belajar, yaitu tentang refrigerasi sistem. Berarti yang saya gambar indoor itu evaporator atau kondenser? Evaporatornya, Sir. Evaporator. Yang outdoornya adalah Kondensernya, Sir. Kondensernya. Jadi tidak sekedar kamu belajar indoor outdoor, tetapi mana itu indoor? Makanya outdoor itu letaknya di situ ada kompresor, tetapi expansion valve-nya ada di indoor. Yang dicuri sukanya yang outdoor. Kenapa? Karena di situ yang paling mahal. Karena ada apa? Ada kompresor. Ada Ada kompresor, Pak. kompresor. Itu kan kreatifnya orang Indonesia aja kan, gitu. Jadi kondenser di kayak kerangkeng gitu supaya kayak dicolong, ya kan repot gitu itu, ya kan. Tuh, kenapa? Ya karena di situ ada kompresor. Coba kompresornya di dalam ruangan, tapi kamu nggak bisa tidur. Korek gitu suaranya. Dingin, tapi bising kamu. Taruhlah di outdoor. Oke, sekarang ngomong adiabati. Kalau saya punya ini ya. Ini dingin. Halo? Berarti Iya, panas itu diserap oleh fan dulu, baru ke sini kan. Panas itu kan hot, coming from hot part to the cold part, gitu kan. Berarti panasnya diserap dari udara, dari sini. Makanya kalau ini kotor, fan-nya kotor, perlu kamu cuci. Supaya dia nerima, kalau ini ada kotoran kan nggak bisa nyerap panas. Sebagai fouling kan, sebagai tahanan. Oke? Makanya kamu bersihkan pakai air supaya efektivitas dari fan itu bagus. Karena kalau ada debu-debu di situ nempel, restoran ada minyak di situ, maka baunya juga bau ikan sekalian, ya asing, ya kan? Ya bau ikan, ditransfernya kurang. Halo. Oke, Sir. Makanya restoran yang suka itu pasti sering dibersihkan. Kenapa? Begitu nyajikan masakan, ke atas, yuk. Masuklah di AC, keluar udara. Nanti terus-terusan mambu iwak sih. Adem tapi mambu iwak kamu. Tuh, kamu pernah enggak ke restoran makan ikan? Pernah, Pak. Ya, sukanya nggak pernah membayangkan gitu ya. Sukanya, wah enak enggak ya? Nanti kapan-kapan kita makan-makan ya. Aku pengen sebetulnya situasi ngajak anak makan. Cuma COVID ya. Kemarin tim kita makan di Monster Seafood ya. Karena saya tawari mau The Rocks, steak atau mau ikan aja Pak. Wah. Terus mau kemana kamu? Sushi. Wah sushi aku gak wani sushi. Ya saya nggak berani karena masih COVID. Kalau sushi nanti kalau COVID-nya hilang berani ya. Karena kalau sudah makan mentah takutlah. Ya. Anak-anak belum punya experience makan sushi sing enak. Nah, nanti kamu tak kasih tahu sushi sing enak ya apa. Kamu yang rasanya persis dengan sushi di Jepang adalah sushi teh. Saya bukan pemilihnya sushi teh loh ya. Iya, Pak. Itu enak. Belum pernah makan toh? Saya nggak suka sushi, Pak. Nasi pecel lebih kenyang, Pak. Lemper, Pak, lemper. Ya. Nasi pecel dengan pindang, tempe tahu, wah enak itu ya. Sudah cukup, Pak. Anak kosan, Pak. Paling valid Pak itu Pak. Sangat Nasi, enak, Pak. nasi kalau itu, Padang, Pak. Pak. Oh, kamu itu. Kamu makannya mesti quantity, nggak pernah quality. Ya. Kalau udah kerja, Pak, kualitas, Pak, nanti, Pak. Iya. Kamu jangan quantity gampang. Quality is very important. Ya.
Oke. Kemarin kita makan-makan. Hari apa ya? Hari Sabtu. Oke. Sampai mana tadi aku cerita? Sampai apa finnya Adiabatik, berdebu, Sir. Pak. Nah, berarti fin ini akan diserap. Jadi, atau paling gampang panas saja. Kalau ini kondenser, nah ini kan lingkaran ini. Ini lingkaran. Halo? Iya, Sir. Batas ini kita sebut adiabatik. Kenapa? Karena panas itu, ini satunya, kalau ini sebagai kondenser, ya dia akan melepas panas ke sana, di sini cup sini juga melepas. Batas ini kita sebut Adiabatik. Jadi seolah-olah pinnya itu batasnya di situ adiabatik. Bisa membayangkan? Bisa, Sir. Bisa membayangkan. Oke. Kalau C itu temperaturnya diturunkan, berarti yang paling banyak itu 2 dB sama D. Case adiabatik sama infinite. Itu yang sering kita hadapi di kondisi. Kalau infinite, maka distribusi temperatur saya ini panjang sekali persamaan ini sehingga temperaturnya itu mendekati temperatur atau sama dengan temperatur Infinity. Itu definisi infinite long, very long. So you can assumption that fin temperature in the tape same with infinity temperature. Maka seolah-olah ini kalau finnya tak perpanjang gitu kan, nanti ujungnya itu temperaturnya kan sama dengan temperatur udara kan? Iya, Pak. Oke. Sampai di sini paham? Jadi yang paling banyak adalah B sama D. Oke? Paham. Oke, Sir. Paham. Sekarang saya mau tanya, logikamu distribusi temperatur ini. Saya ingin tanya. Kalau distribusi temperaturnya adalah ini dibanding sama ini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, konduktivitasnya bagus mana? 3, Pak. Ini maksudnya fin, ini fin. Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, ini distribusi temperatur ini kolom. Menurut kamu yang paling bagus nomor 1 atau nomor 3? Konduktivitasnya fin. Nomor 1. Nomor 1, Pak. Kalau Ini konduktivitas. beda-beda loh ya, ini finnya beda-beda. Nomor 1 atau nomor 3, finnya materialnya saya ganti, ada 1, 2, 3. Ternyata distribusinya, we have a 3 kind distribution temperature, 1, 2, and 3. Which one the good conductivity? Nomor 1, Pak. Nomor 1, Pak. Why you choose number 1? Because the temperature is not very different. Because conductivity kan ini, Pak, perbedaan temperaturnya nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi maka dari itu nomor 1 paling bagus. Bukan nggak boleh tinggi-tinggi. Jawabannya nggak gitu. Betul, tapi alasannya kurang pas. Betul, alasannya nggak. Izin menjawab. Ya. Betul, nggak salah. Untuk good conduction itu gimana material itu bisa menghantarkan panas secara ideal, Pak. Nah, yang baik. Kalau sebaik mungkin. Artinya gimana distribusi dari sumber panas ke pembuangan panasnya itu besar, Pak. Terus? Artinya semakin landai distribusinya, jadi di tiap sisinya itu distribusi kalornya semakin tinggi, Pak. Ya. Gini. Anda terlalu gini. Kalau konduktivitasnya bagus, tinggi, maka distribusi temperaturnya lebih merata, Pak. Maka bentuknya tidak steep, tidak curam, tetapi gradually. Oke, not very steep. Kalau steep berarti konduktivitasnya jelek.
hanya di tempat depannya doang. Langsung jatuh karena distribusi temperaturnya. Karena konduktivitasnya jelek, maka distribusi temperaturnya jadi. Oke? Oke, sir. Paham? Paham? Oke. Paham, sir. Itu kalau kita lihat dari sisi conduction. Sekarang kita sudah belajar bahwa Q conduction kalau balance itu pasti sama dengan Q Conduction. Q conduction sama dengan Q Convection, sir. Convection, sir. kita bicara tadi Q conduction. Oke? Kan ini toh. Oke, saya akan ini cerita tentang kalau ini copper, aluminium sama stainless steel. Pasti dari distribusi ini kita paling tahu yang mana yang bagus. Copper, sir. Tadi kita ngomong. Kenapa copper itu? Karena copper itu ordernya sekitar kemarin berapa? Masih ingat? Lupa, Pak. Hah? Konduktivitasnya berapa? Lali. Opong ini. Sekitar 400, Pak. 400. Aluminium? 240. 200-an. Separuhnya lagi stainless atau karbon? 15. Hah? Stainless 15. Enggak. Stainless 60 karbon. Kalau karbon steel. 15, Pak. 60-50-an lah. Stainless lebih jelek lagi sepertiganya. Oh, so wis diajari A1 dihafalno ya le kon iki. Ya lali. Sultan nonton rumus ya, Sultan nonton tabel. Saya nyatet, Pak. Ada notes kecil di buku saya, Pak. Ya, pinter. Oh no. Diulang itu langsung jawab, berarti hari ini berarti. Nah, copper karena tinggi distribusinya landai. Tetapi kalau stainless very steep, curam gitu ya. Oke? Nah, kalau Anda lihat ini kan rumus ini, Anda lihat di sini untuk rumus apa? Case yang apa? Konduksi yang apa? Yang ini? Oh, itu yang infinite, sir. Infinite. Coba dicek, berapakah panjangnya fin infinite? Coba Anda di jawaban ini. Maksudku nggak panjang-panjang amat sebetulnya. Berapa itu? Panjangnya berapa? 0,19 sir buat yang copper. Ini di sini berapa ya? 0,19. 20 sentian lah. Ya seginilah. Itu infinite. Jadi kalau ini terbuat dari aluminium malah cuma 0,13. Kalau dari stainless itu cuma 0,4 cm. Mengerti maksudnya? Mengerti. Jadi kalau temperaturnya sama dengan temperatur infinity, kalau copper Anda gunakan 20 cm, 19 lah. Tapi kalau aluminium Anda gunakan 13, tapi kalau stainless kamu cuma 4 cm. Sampai di sini mengerti ya? Sekarang saya akan lari ke fin performance. Fin performance didefinisikan saya konduksi, saya lompati saja karena saya rasa nggak terlalu sulit nanti ya, terlalu menarik. Oke. Nah, fin performance. Oke. Ini kalau ditinjau dari konveksi, oke? Halo, saya akan bicara efektivitas dulu. Mana effectivity? Nah ini. Oke, halo. Oke, sir. Yes, sir. Efektivitas.
efektivitas fin itu sama dengan Q fin yang kolom 4 tadi dibagi Q without fin. Oke? Oke, Sir. Oke, sir. Kalau ngomong yang kolom 4. Kan kalau Q fin gampang. Ya, TB min. Nanti jadinya ini. Tetapi kalau saya lihat, ya lebih gampang Anda menganalisa secara konveksi. Karena kalau ini kita ngomong fin, maka di sini Q conduction tadi, anggap aja yang ke atas adalah Q convection, yang ke bawah juga Q convection. Oke? Kita akan concentrate only upper and lower surface. Oke? Because you have already assumption, tip condition, no convection. Oke? Anggap aja karena tipis tadi. Oke. Berarti kalau Q fin, maka saya gunakan ini H, A fin, saya kalikan T fin, average, saya kurangi dengan T infinity. Paham? Ini ngomong Q secara konveksi. Kalau Anda mau konduksi, Anda pakai kolom yang nomor 4. Tapi saya daripada cosinus hiperbolik angel, kita pakai konveksi. Tapi bukan berarti Anda nggak bisa ngitung secara konduksi loh. Halo? Oke, sir. Nah, tak bagi dengan apa? Berarti H sama hanya. Ini saya ganti A without fin kalikan T base min T infinity. Karena hanya sama bisa saya coret, oke? Oke, sir. A fin, kalau kita ngomong, berarti saya hanya melihat sisi L sama weight-nya saja, W. Berarti 2 kali L kali weight. Oke? Yang rektanguler, yang rektanguler. Kalau without fin, ya kita ngomong cuman T kali W, tebelnya kali W. Halo? Oke, sir. Coba Anda baca di sini, note atau find, ini, nomor ini, kamu baca. Coba Anda baca, mulai fin are, baca. Siapa yang mau baca? Sir. Yo. Fins are applied to the outer tube surface over which there is flow of ambient air or small h, and not to the inner surface through which there is flow of water or large h. Ya. Hah? Anda lihat di situ, note that if effectivity more than 2 is used criterion justification in implementation of a fit. Jadi, Anda harus bicara, tadi saya sudah ngomong, dikatakan efektif fin itu kalau Anda dapatkan lebih besar dari 2. Jadi, kalau lebih kecil dari 2, maka dikatakan tidak efektif. Mending nggak usah nggak usah dipakai fin. Nggak pakai fin. Jadi kriteria, lihat itu, equation yield require that Kp per HAC itu greater than 4. Makanya saya bilang, di aplikasinya itu lebih dari 4. Ada sekitar 5 sampai 6. Oke? Oke. Itu performance nomor 1. Nomor 2, efisiensi fin. Fin dikatakan efisien, itu persamaannya apa? Sama, Q fin dibagi dengan Q max. Q fin sama persamaannya, H A fin T fin min T infinity. Tak bagi maksimum. Maka maksimum adalah H A fin, ini menjadi T base. Jadi seolah-olah saya bandingkan maksimum semua temperatur finnya. T base min T infinity. Maka ini karena sama bisa saya coret, tinggal T fin minus dibagi dengan T base minus T infinity. Oke?
Apakah ini bisa lebih dari 200% Pak? Atau lebih dari 100% persamaan ini? Nggak bisa, Sir. Ayolah, yang lain masuk iya Sutanto sing jawab sih. Artinya kamu nggak konsentrasi nih. Yang lain. Saya ulang. Kalau efektivitas minimum berapa persen? 100, Pak. 200, Pak. 100, Pak. Minimal 2, 200, Sir. Pak. Minimal 100. 2. Minimum berapa persen? 100, Pak. 100%. 100. Kok bilang 100% itu dari siapa yang Lupa, ngajarin? Pak. Berapa persen kan? 200, Pak. 200, Pak. Ayo. Nah sekarang kalau bicara performance, lebih dari 2 itu artinya 200%. More than. Padahal ini sudah 400 itu. Kalau dicek dengan fisik, persamaan KP per HAC itu lebih. Kenyataannya itu bisa 5-6 kalinya, bahkan lebih dari itu. Tergantung, saya bilang pokoknya lebih dari itu. Tergantung pada VIN memang, konfigurasi, macam-macam. Oke? Oke, Sir. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita bisa tarik kesimpulan pasti efisiensi lebih kecil dari 100. Makanya ini dipakai untuk mencari T-fin average ini. Karena mencari T-fin average itu difficult. Anda pakai kolom berapa yang tadi kalau pakai konduksi? Pakai kolom 4 di tabel 3DT4, Sir. Enggak. Kalau kolom yang keberapa? Yang tadi aku ngomong. Kalau pakai konduksi, mencari temperatur fin, itu pakai kolom nomor berapa? Kalau tadi? Oh, ketiga, Sir. Ketiga, pinter kok. Pinter kok. Yang lain pasti nggak nangkep. Percaya. Karena nggak mau mendengarkan saya. Saya tuh udah mulai pelan-pelan. Nggak gampang loh kuliah. Bentar. Nah, kalau ini secara konveksi, kamu nggak susah mencari tabel yang nomor kolom 3 tadi. Pakailah efisiensi. Tak ajar. Efisiensi. Untuk mencari apa tadi? T-fin, Pak. Average. Karena saya punya distribusi yang sinus sama kosinus Hiperbolik. Hiperbolik toh. Makanya paling gampang pakailah efisiensi. Baru kamu bisa menghitung efektivitas. Halo? Oke, Sir. Ya, Pak. Oke. Pelan-pelan. Saya itu pelan-pelan, tapi kamu perhatikan saya. Nih, ini efisiensi kalau jenis fin-nya A, B, C ini. Kalau sirkular ada di mana ya? Mana? Ya, di bawahnya. Yang pertama adalah circular vein, yang di sini adalah rectangular vein. Halo? Yes, sir. Ya, Pak. Sir. Yes, sir. Oke, itu mencari. Jadi, Anda cari dulu ini. Mana ini? Ini absisnya ini, kamu cari. Terus kamu potongkan misalnya 1,5, kamu potongkan jenisnya yang ini misalnya, kamu potongkan ini, tek. Kamu tarik di sini, ketemu efisiensi vein. 40 misalnya. Ini efisiensi vein sama dengan apa tadi? Efisiensi vein sama dengan apa tadi? Dikali A, dikali T. Enggak, tadi sudah tak coret. Siapa T yang bisa jawab? average fin kurang T infinite, Pak. Good. Min T Per. infinity per. TB kurang T infinite. Ini pasti tahu. Ini tahu. Ini tahu. Yang kamu nggak tahu kan ini. Maka dari sini kamu cari 40, dapatkan ini, maka kamu dapatkan T fit. Oke? Dari T fit, maka kamu bisa mencari T effective. Effectivity, Sir. Sudah? Sampai di sini? Paham? Paham, Paham, Pak. Sir. Kamu coba belajar dulu.
Kamu pelajari yang ini karena kalau saya terangkan agak panjang. Coba kamu pelajari dulu soal yang multivin. Ya, mana? Oh, nanti saya singgung ini juga. Kamu pelajari ini ya, baca maksudnya. Harusnya kamu sudah baca. Nah, sesungguhnya tidak single vein. Di sini sudah mulai veinnya multi vein. Enggak satu. Oke? Contoh yang paling banyak Anda gunakan ini. Kamu punya sepeda motor, toh? Punya, Sir. Punya. Kalau kamu amati silinder headmu, akan bentuknya seperti ini. Iya, Sir. Iya, Sir. Paham ya? Paham, Sir. Ya, jadi ini kalau saya top view, itu ada namanya silinder, ini ada veinnya. Bentuknya sirkular. Kalau nggak percaya, kamu tinggiin sepeda motormu. Kecuali Mio gitu itu nggak kelihatan. Sepeda motor sing lanang le, sing ketok engine-nya. Bukan kalau Mio mendelep le, gak ketok le. Iya, Pak. Ya, kalau yang laki, kendaraan yang laki. Oke? Jadi kalau kendaraan laki, di sini kan ada piston nih. Ini piston. Di sini ada crankshaft gitu ya. Ini maju mundur, terus di sini dikasih ada 3 atau 2, ada ring shakernya. Ini ada oli. Halo, Yes, Iya, sir. Pak. Yes, sir. Sir. ada apa? Ada apa? Pak. Pak. Pipa. Lodak. Ya, engine deh. Di mananya, Pak? Busi, Pak. Hah? Di atas. Yang di mananya, Pak? Apa gambarnya yang angel nih? Waduh, ini ada busi, ini ada, oke, ini pistonnya, ini ada crankshaftnya, ini nanti ulek mutar dari translasi crankshaft itu mengubah translasi menjadi Rotasi. Rotasi. rotasi, terus gerakan apa lagi supaya sepeda motor bisa jalan. Gearbox. Ya gearbox ya wis. Telah dari gearbox. Roda, Pak. Hah? Rantai terus roda. Rantai, terus roda. Kowe arek mesin orang ngerti iya loh. Oh, bocah. Piston itu translasi, Le. Untuk mengubah translasi menjadi rotasi, Anda butuh gambar crankshaft. Kita lihat, kowe mlebu mesin itu cocok nggak sih? Aku bingung tuh. Iki lho aku terangno macam-macam ini, termo, menyala motor bakar, terangno barang ini. Sampai AC barang tak terangno. Ya apa iki? Oke, nah dari sini maka di sini ada namanya busi. Nah di sini ada apa? Ada intake sama ada valve. valve-nya, Pak. Ya ada inlet, valve itu fuel sama Udara. Sama udara. air. Dua, Pak. Air. Keluarnya apa? Exhaust. Exhaust gas. Terus ini kemana? Knalpot, Sir. Knalpot. Luar bebas. Mobil di sini dipasang apa lagi? Muffler. Catalytic converter, Pak. Jelas sih. Keluar apa di sini? Ini muffler ini, muffler. Apa di sini? Pasang apa itu? Katalisator. Katalisator. Katalis. Katalis itu supaya emisi karbonnya nggak banyak, Sir. Tangkap semua emisi karbonnya. nggak hanya emisi karbon. Nggak. Banyak sih.
katalisnya, ya. Di mufflernya itu loh. Rara kan suka main di mufflernya kan, preng ngono. Padahal salah saja. Tapi ya anak muda kan bergaya, ya. Tanpa didasari oleh pengetahuan macam gitu. Flare, makanya nanti keluar di sini ono banyu netes sih. Kok ono banyune yo? Karena di situ ada katalisator. Kamu pernah ngamati knalpotmu metu banyu enggak? Kenapa? Pernah, Sir. Dari mana itu? Mosok gasnya metu teko ono banyune. Kalau enggak ada Katalisator. Jadi alam ini menjadi, meskipun masih ada gas yang berkurang, tapi paling tidak berubah lagi lah jadi air. Oke? Oke, Pak. Cetale, kowe iki duwe mobil tau enggak sih? Mosok gak duwe mobil, mbok numpak bemo ngono mbok amati, gak apa-apa lah. Bemo. Oh, bocor atau kok gak pernah berpikiran lho, banyu tekan dia ngono ya? Gak pernah ya? Pernah, Pak. Oh iya, Pak. Terus jawabannya apa? Sekarang ini jawabannya ya. Sekarang ini. Oke. Dah kamu pelajari ini, nanti kita bahas hari Kamis. Pak. Ada daerah. Kenapa di sini dikasih fin? Biar cepat dingin, Pak, mesinnya, Pak. Loh Biar kan nggak rugi panas-panas. saya. Rugi. Pembakaranku jadi rugi loh. Panas tak buang kok. Nggak di overheat, Pak. Nah, kamu nanti yang belajar. Jangan sekedar cuma nonton terus pikirannya ngono tok ya akeh lah tunggal. Oke. Belajar ya. Siapa? Baik, Pak. Oke, Sir. Siap, Sir. Menarik loh ilmunya Menarik, Sir. Sir. karena kamu pintar. Kamu nggak sadar pintar. Saya ingin kamu lebih. Itu masalah. Menarik karena kamu pintar. Kalau kamu nggak menarik itu berarti kamu nggak pintar. Tapi kamu percaya, kalau kamu pintar, jadi menarik. Kamu tahu saja. Hanya kemalasan membuat orang itu menjadi tidak. Oke? Makanya setiap pagi saya sapa, ini anak ini senyum atau dengan muka cemberut. Itu penting. Kenapa? Karena memulai dengan cemberut itu artinya Tidak sukacita, Sir. Tidak sukacita, Pak. loh, pekerjaanku banyak, tetap tersenyum. Tersenyum. Senyum itu nanti mukamu jadi charming, Ganteng, Pak. ganteng. Sing cewek jadi Cantik, Pak. kamu pernah lihat anak cewek Jepang jelek? Enggak, Pak. Nggak Cantik ada, semua, Pak. Yang ada itu beauty and The The Beast, Pak. Beast. And the Beast. beauty and very beauty. Loh, kok nggak percaya dengan saya? Valid, Pak. Percaya. Percaya, Pak. Saya, Pak. Wanita cepat bicin-bicin, Pak. Iya, oh kamu tahu Beijing. Makanya terkenal di Jepang itu ada dua. Kyushu Beijing sama Hokkaido Beijing. Ya, daerah Beijing itu cantik tapi natural. Kalau Kire itu cantik tapi nggak natural. Kamu tahu Beijing berarti? Ingat. Beijing itu natural. Cantiknya orang Kyushu sama orang Hokkaido terkenal Beijing. Tapi kalau Kire, semua orang Jepang Kire. Halo. Oke, Sir. Ya, Pak. Di sini malu-malu. Di sini semuanya ceweknya kiri semua, ya kan? Leh, Iya, Pak.
Saya koncomu lu kira semua nih yang mau lihat itu Salva, terus apa cewek ini Retno, terus Vivi, Edgar, gambarnya cewek ini Edgar ini. Cewek. Edgar itu laki apa cewek? Cowok, Pak. Laki, Koser, foto koser. Lagi, Pak. yang lagi demam, Pak. Foto koser. Lagi, tapi kan gambarnya kok animenya cewek. Lucu, Pak. Oh lucu. Kawaii, Pak. Jomblo akut, Pak, Kawaii. itu, Pak. Jomblo akut, Pak. Makanya itunya anime, Pak. Oh, makanya animenya kok cewek. Kok anime laki? Yo anime laki lah. Inuyasha, ngono anime ne. Halo. Hunter x Hunter, Pak. Hunter x Hunter. Oh, Hunter. Naruto, Pak. Naruto. Doraemon, Pak. Subasa. Itu anime ini kok anime ini cewek ya cewek lah. Vivi, Bella, Retno, Salwa, terus Joanna, ini cewek kabeh iki. Kawaii, Pak. Kawaii. Ya. Sugoi, Pak. Sugoi. Ya. Karena pinter bahasa Jepang nih. Pinter. Makanya cewek itu dipanggil apa? Supaya Hanoko. supaya Oni-chan. panggilannya cute, kawaii itu biasanya cewek dipanggil apa? Chan. 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 Bukan san. Chan. Itu panggilan cute. Misalnya Vivi-chan, Salma-chan, Vivi-chan, Chan bukan san. Chan itu adalah sincang gitu, sincang. Chan. Itu panggilan cute, panggilan yang apa ya? Angel ngomong ya. Apa cute itu? Cute itu apa? Panggilan yang apa? Kawaii. Lucu, Pak. Iya, Lucu. kawaii. Bahasa Indonesia nih lu lele. Lucu, Pak. Enggak lucu. Imut. Imut itu di situ letaknya ada cantik, terus orangnya itu charming, kan gitu kan? Iya, kayak saya, Pak. Iya. Kamu gak imut, laki itu gak imut kamu tuh. Charming kan, Pak, tadi katanya charming. Iya, charming. Iya. Cocok. Sekarang santai. Selesai, sudah kuliahnya kamu baca, Kamis kita belajar lagi tentang multi extended circuits. Belajar dulu, dengan tanya. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Siap, Sir. Makanya saya pingin kamu itu charming. Oke? Siap, Pak. Siap. Geri lo, jari ini panas badannya. Kamu tuh anime ini cewek ini. Oh, anime. Kamu tahu Inuyasha itu? Tahu, Pak. Tahu sih. Loh, kamu nggak nonton Inuyasha nggak? Tahu, Pak. Nonton, Pak. Apa itu ceritanya? Bagus, Pak. Bagus. Anime Jepang itu bagus. Kalau kamu lihat ceritanya bagus. Kalau seneng anime, ya toh. Siapa yang suka anime itu anakku masalahnya. Jadi aku ya melo-melo nonton. Anakku dulu kalau kecil itu sukanya itu. Waktu kecil-kecil sukanya Doraemon. Terus mulai agak gede, umur 3 tahun, 4 tahun, sudah mulai senangannya Inuyasha. Itu munculnya. Dia mulai gitu. Kalau Doraemon itu ya masih suka lah gitu ya. Jadi video di rumah, dulu pakai video yang pakai tape itu ya. Pakai VHS itu. Masih inget ya kamu? Belum lahir ya kamu? Belum lahir, Pak, zaman itu. Lahir, videonya pakai kaset gitu. Dulu. Terus sekarang mulai CD, terus apa ya, DVD, terus ya perkembangan teknologi lah. Sekarang udah nggak pakai flash disk, hard disk, macam-macam.
Oke? Nanti Oke, sekali-kali Pak. tak ajari bahasa Jepang. Boleh? Siapa? Boleh? Oke, Pak. Ya. Pelajaran perpan apa pelajaran bahasa Jepang? Campur, Pak. Perpan yang Jepang, Pak. Pelajaran sukacita, Pak. Kok ini suka cita coy. Ya. Siapa yang di sini bisa bahasa Jepang? Nggak ada ya? Dikit-dikit, Pak. Krisnadi, Pak. Iya. Nanti Krisnadi. Rosalita, Pak. Rosalita, Pak. Rosalita. Mana Rosalita? Enggak, Pak. Saya dituduh, Pak. Dikambing hitam kan Pak saya, Pak. Ya sing. Kris, kan bahasa Jepangmu apa sih yang paling kamu ini? Hah? Saya nggak bisa bahasa Jepang, Pak. Loh, tadi teman-temanmu. Malu itu, Pak. Jadi bohong Itu, gitu, Pak, Pak. malu, Bohong, Pak. Beneran saya nggak bisa, Pak. Krisnadi itu nggak bisa, nggak les bahasa Jepang, tapi belajarnya lewat anime, Pak. Itu, Pak. Oh, biasanya begitu. Biasanya dengan anime itu udah pinter bahasa Jepang. Sudah tahu bijing bareng kan levelnya udah tinggi. Orang yang tahu kire biasa, tapi sudah tahu bijing itu, wah pernah nonton anime kali ya. Jarang kan orang ngomong bijing, sering orang ngomong kire nah itu desne, one-chan wa kire desne, gitu kan. Oke, mata aimashou genki wa ne, gambatte kudasai. Oke. Terima kasih. Ya.